Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku kelas 6, tetap semangat belajar. Di semester 2 ini kita memasuki tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera dapat terwujud dengan apa? Yaitu dengan warga negara yang memiliki sumber daya manusia yang handal. Apa itu sumber daya manusia yang handal? Yaitu sumber daya manusia yang mampu mengolah pola pikir, yaitu berpikir global, bertindak lokal dengan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anakku, walaupun di masa pandemi ini jangan goyahkan kita untuk semangat belajar. Semangat belajar kita jangan goyah. Justru di masa pandemi ini kita mengambil hikmahnya. Kita dapat belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tetap semangat belajar, merdeka belajar. Kita lanjutkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Kita simak video pembelajaran yang pertama berikut ini. Silakan. Tetap semangat anak-anakku. Kita belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah siswa mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa mengamati tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah siswa membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menyimpulkan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Yang keempat, setelah siswa berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Yuk, kita mengamati. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Nah, di situ telah disediakan gambar warga masyarakat yang sedang melakukan beberapa kegiatan. Coba kalian amati dengan baik. Apa kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat di Kampung Damai? Iya, betul sekali, yaitu masyarakat melakukan kerja bakti, kemudian menata lingkungan, kemudian membayar pajak dan melakukan ronda malam. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai wujud kewajiban warga masyarakat sebagai warga negara. Nah, contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya melakukan kerja bakti. Nah, kerja bakti ini berguna untuk berbagai macam, antara lain yaitu membersihkan lingkungan agar lingkungan tetap bersih. Yang kedua yaitu menaati aturan. Contoh menaati aturan yaitu dengan membayar pajak. Nah, membayar pajak dengan apa? Yaitu melakukan antri agar tidak terjadi desak-desakan. Terus kemudian melakukan ronda malam. Melakukan ronda malam adalah contoh, yaitu menjaga keamanan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka warga masyarakat telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.
Nah, kita lanjutkan. Perkiraan informasi dari teks non-fiksi sesuai kata kunci pada judul. Apa itu teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh teks non-fiksi yaitu ada esai, artikel, biografi seseorang. Bagaimana cara memperkirakan isi informasi dari teks non-fiksi? Caranya dengan membaca judul teks tersebut. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang memuat informasi dari dalam teks. Kata-kata penting yang terdapat dalam suatu teks disebut kata kunci. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kalian tadi mengerti apa itu kata penting dalam teks non-fiksi, nah, kita mencari informasinya. Apa makna proklamasi kemerdekaan? Ayo membaca. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, dari judul tersebut yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, kalian pasti bisa menemukan informasi penting yang terdapat di dalam bacaan. Kalian bisa mempelajarinya sendiri dengan menyimak buku siswa. Nah, kita lanjutkan. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan. Nah, apa judul teks pada bacaan di atas? Nah, tentunya kalian sudah mengetahuinya. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci?
Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Nah, dari cerita atau kita membaca makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dapat kita simpulkan makna proklamasi. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itulah tadi adalah kesimpulan dari makna proklamasi. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, tentunya kalian sudah mengerti ya apa itu kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, kalian bisa mencari informasi yaitu dalam teks non-fiksi dengan membaca judul teks non-fiksi tersebut. Dan yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan yaitu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tetap semangat anak-anakku untuk belajar. Nah, selain itu, kalian nanti di rumah bisa mencari sumber belajar dari Google ya. Bisa masuk melalui ruang guru untuk mencari literasi dalam belajar ya, karena kalian bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun untuk mewujudkan cita-cita yaitu menuju masyarakat yang sejahtera. Maka dari itu, kembangkanlah keterampilan kalian untuk bekal masa depan. Tetap semangat, jangan goyah untuk belajar ya. Semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.